wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan penjelasan dari kitab Tafsirul Fatihah wa Qisaril Mufassal karya Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Masih dalam tafsir Al-Fatihah. Pada ayat yang ketiga atau ayat 6, ayat yang keempat ya. Kata penulis rahimahullah hafizahullahu taala, "Tsumma akkada rububiyyatahu biqaulihi maliki yaumiddin." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertegas sifat ketuhanannya, sifat rububiyahnya, bahwa Allah taala adalah maliki yaumiddin, pemilik, penguasa hari pembalasan. Sudah disebutkan bahwa ad-din itu memiliki 3 makna dalam syariat. Din bisa bermakna agama, din bisa bermakna pembalasan, dan ad-din bisa bermakna amalan. Dan di ayat ini maliki yaumiddin, ad-din di sini bermakna al-jaza, pembalasan atau al-hisab. Allah Subhanahu wa taala maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Dan di sini juga terdapat penetapan nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan kemarin, yakni nama-nama yang sifatnya mudhafah. Nama Allah taala yang terdiri dari 2 kata. Sama seperti kemarin Rabbil Alamin. Allah taala memiliki nama Rabbun, Allah juga memiliki nama Rabbul Alamin. Ini dihitung 2. Tidak dihitung 1. Jadi Rabbun sendiri, Rabbul Alamin sendiri. Kemudian Allah Ta'ala memiliki nama Malik. Ini sendiri, Malik. Juga memiliki nama Malik. Ya. Juga memiliki nama apa? Malik. Semakna, tapi dua-duanya ditetapkan untuk Allah Ta'ala karena Allah menetapkan dua-duanya sebagai namanya. Malik dengan Malik. Kemudian ini nama yang murakkab, nama yang terdiri dari 2 kata, maliki yaumiddin. Ini juga nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullahu taala, wa huwa yaumul hisabi wal jazaa'i 'alal a'mal. Yang dimaksud dengan yaumiddin yaitu hari hisab dan pembalasan atas semua amalan. Di mana Allah Subhanahu wa taala, alladzi qala Allah taala fihi, ya Allah taala berfirman tentangnya, wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Tahukah kamu wahai Muhammad apa itu hari ad-din, hari pembalasan? Kemudian tahukah kamu wahai Muhammad apa itu hari pembalasan? Itulah hari di mana tidak ada satupun jiwa yang bisa membantu, memberikan manfaat, pertolongan kepada jiwa yang lain, karena semua urusan, semua perkara itu di tangan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Yang dimaksud yaumuddin wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Kalau ada yang bertanya, bukankah Allah Subhanahu wa taala penguasa semua hari? Maliki yaumid dunya, ya, Allah pemilik hari-hari di dunia, ya kan? Maliki yaumil ayyamil barzakh misalnya, Allah taala yang menguasai hari-hari di alam barzakh atau sebelum dunia. Allah taala pemilik penguasa semua hari. Kenapa Allah taala atau apa hikmahnya Allah taala membatasi pada ayat ini bahwa Allah pemilik yaumid, pemilik hari pembalasan? Bukankah semua hari itu miliknya Allah?
Allah menguasai semuanya, hari-hari di dunia, semuanya. Kenapa dikhususkan bahwa Allah menguasai hari pembalasan? Kata beliau rahimahullah, hafizahullah, wa khassahu bidzikri li'annahu yadhharu fihi lil khalqi kamalu mulkillahi tamama dhuhur. Allah Ta'ala mengkhususkan penyebutan Yaumiddin, bahwa ia adalah hari yang dikuasai oleh Allah, padahal semua hari dikuasai oleh Allah. Tapi dikhususkan penyebutan Yaumiddin karena pada hari itu akan nampak jelas seterang-terangnya, sejelas-jelasnya bagi makhluk akan kesempurnaan kekuasaan dan kepemilikan Allah. Linqidai amlakil khalaiq, karena semua kepemilikan makhluk itu terputus. Ya, terputus. Tidak ada, kalau di dunia Allah juga penguasa hari-hari di dunia, tapi di dunia masih ada orang yang mengatakan ini punya saya, ini milik saya, ini rumah saya, ini harta saya, ya, ini keluarga saya, ini. Masih ada manusia atau makhluk yang menisbatkan kepemilikan sesuatu kepada dirinya, ya kan? Jelas-jelas di dunia ini semua yang ada di dalamnya miliknya Allah. Tapi bersamaan dengan itu masih ada orang-orang yang mengklaim memiliki. Tapi pada hari kiamat tidak ada lagi yang berani. Siapa yang berani mengatakan saya punya ini di hari kiamat? Tidak ada. Semua punyanya Allah Ta'ala. Maka kepemilikan dan kekuasaan Allah betul-betul nampak pada hari kiamat. Karena itulah Allah mengkhususkan penyebutan itu. Sebagaimana yang tersebut dalam firman Allah di akhir surah An-Naba, yauma la tentang ayatnya, illa man adzina lahur rahman, apa sebelumnya? Qala sawaba. Apa itu sebelumnya? La yatakallamuna, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala sawaba. Ya. Pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang berbicara, tidak ada yang bilang biar satu huruf A, tidak ada. Semua terdiam pada hari kiamat di padang mahsyar, semua diam. Tidak ada satu orang pun yang akan mengeluarkan suara. Semuanya tertunduk, tidak ada sedikit seorang pun yang bahkan melirikkan matanya ke atas, lurus ke depan, tidak ada, semua tertunduk. Makanya ketika Nabi SAW menceritakan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa semua manusia akan berkumpul di padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian, semua telanjang. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau begitu orang akan melihat kemaluannya orang lain di sampingnya. Ya. Kata Nabi SAW, al-amru a'dhamu min dzalik. Pada hari itu perkara yang dihadapkan di depan mereka jauh lebih penting untuk mereka perhatikan. Yani mereka tidak akan kepikiran, jangankan melakukan, kepikiran melihat orang di sampingnya saya tidak mungkin, tidak ada. Kenapa? Di hadapan dia ada sesuatu yang lebih mencengangkan, lebih menakutkan, lebih layak mereka khawatirkan, sehingga untuk nengok sedikit saja matanya ke samping tidak, semua tunduk. Tidak ada yang bisa melihat kepada tubuh orang lain pada hari kiamat. Bukan karena tidak mampu, bukan karena tidak bisa, tapi karena yang mereka hadapi lebih besar. Tidak sempat kepikiran hal-hal seperti itu. Sama kalau misalnya orang sedang mandi, sedang mandi terus kebakaran, apa yang dilakukan? Enggak kepikiran misalnya pakai pakaian lengkap, paling pakai handuk keluar kabur gitu. Kenapa? Ada urusan yang lebih penting mereka harus perhatikan dibandingkan berpakaian. Dibandingkan berpakaian lengkap. Ya. Kebakaran kan begitu. Nah, pada hari kiamat juga seperti itu. Tidak ada seorang pun yang sempat kepikiran, bahkan kepikiran pun tidak untuk melirikkan matanya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke depan, tidak ada. Semua tertunduk. Ya. Semua tertunduk pada hari kiamat, dan tidak ada seorang pun yang akan mengeluarkan satu huruf pun dari mulutnya. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman, kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi dan rasul, para malaikat yang memberikan syafaat, atau kepada mereka yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hisab mereka. Kata beliau rahimahullah, hafizahullah, inilah alasan mengapa Allah mengkhususkan Yaumiddin sebagai hari kekuasaannya.
karena pada hari itu betul-betul nampak tidak ada makhluk yang memiliki apapun. Kalau di dunia masih bisa dia mengaku saya punya ini, punya itu. Ya, tapi di hari kiamat tidak ada yang berbicara sama sekali. Wa illa fahuwa maliki yaumiddin wa ghairihi minal ayyam. Ya, itulah alasannya. Ya, karena kalau kita berbicara hukum asalnya, ya Allah Ta'ala tidak hanya menguasai hari pembalasan, tapi juga menguasai semua hari. Baik, ini apa namanya? Tafsir Maliki Yaumiddin, dan berkenaan dengan penetapan sifat Allah. Allah punya nama Malik, Allah punya nama Malik, dan ini dua-duanya diriwayatkan dari Nabi SAW dalam qiraah. Jadi bisa dibaca dalam Al-Quran ini, dalam surah Al-Fatihah bisa dibaca Maliki Yaumiddin, bisa dibaca Maliki Yaumiddin, bisa di mat, dibaca panjang mimnya mat, bisa juga dibaca pendek Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, dua-duanya boleh. Dan ini penetapan dua nama, nama Malik dan nama Malik. Karena itulah para fuqaha mengatakan surah Al-Fatihah itu terdiri dari 156 ayat, 156 huruf. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, 156 huruf. Kalau dibaca Maliki Yaumiddin. Tapi kalau dipendekkan Maliki Yaumiddin itu terhitung 155 huruf. Ya. 155 huruf. Iya. Apa bedanya Malik dengan Malik? Kalau Malik dibaca pendek, Malik itu artinya raja. Jadi kalau Maliki Yaumiddin, Allah raja hari pembalasan. Kalau Malik dibaca panjang, Malik artinya pemilik. Pemilik, penguasa. Maka Allah Subhanahu wa taala Malik dan juga Malik. Allah adalah raja dan pemilik. Tidak ada satupun yang mengumpulkan dua sifat ini pada dirinya kecuali Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala satu-satunya yang Malik sekaligus Malik. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, dia hanya bersifat dengan salah satunya. Misalnya raja-raja, ya, raja apa namanya? Ya, raja-raja yang memiliki pemerintahan, kekuasaan, dia mungkin Malik, raja, tapi dia tidak Malik. yakni apakah raja itu pemilik semua harta yang ada di negaranya? Kan tidak, dia hanya memiliki istananya sendiri, gajinya misalnya kalau ada. Adapun harta masyarakatnya ya miliknya rakyatnya, bukan milik dia. Jadi dia hanya Malik, raja, tapi bukan Malik, bukan penguasa semua yang ada di bawah kekuasaannya. Ada juga yang Malik, sekedar pemilik, tapi dia bukan raja. Ini kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia memiliki sesuatu, punya rumah, punya ini, tapi bukan raja. Allah Ta'ala bersifat dengan keduanya. Allah Malik dan Allah Malik. Allah raja dari segala sesuatu, dan Allah juga penguasa dari segala sesuatu. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Selanjutnya kata beliau hafizahullahu taala, wa qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Iya. Apa makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kata beliau, ai nakhussuka wahdaka bil ibadah wa nasta'inu bika wahdaka fi jami'i umurina. Maksudnya iyyaka na'budu adalah kami mengkhususkan ibadah hanya kepadamu. Kami memperuntukkan ibadah hanya kepadamu. Wa iyyaka nasta'in, kami mohon bantuan hanya kepadamu saja pada semua urusan kami, dalam menjalankan semua urusan kami. Iya, ini sudah kita sebutkan di awal bahwa inilah yang menjadi doanya, ya, doanya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah ini. Inilah inti doanya. Inilah yang menjadikan inilah bukan doa ya. Inilah
perjanjian, maksud saya perjanjian hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita sebutkan di awal. Inilah perjanjian yang Allah ambil dari semua hamba, semua manusia, jin dan manusia ketika mereka masih di alam roh. Inilah perjanjian yang kita baca dalam Sayyidul Istighfar. Ya. Apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya, aku senantiasa memenuhi perjanjian dan kesepakatanku denganmu ya Allah. Apa perjanjian kita kepada Allah Ta'ala? Senantiasa beribadah kepadanya. Kata penulis hafizahullah Ta'ala, makna iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Ya, di sini kata hanya kepadamu, pengkhususan, kan beda antara kami beribadah kepadamu dengan kami hanya beribadah kepadamu. Jadi ada kata hanya, pengkhususan, pembatasan. Dari mana makna hanya ini diambil, pembatasan ini diambil? Kata para ulama bahasa, dikarenakan iyyaka ini dalam bahasa Arab namanya maf'ul bihi, objek. Namanya objek itu biasanya ditaruh di belakang setelah subjek predikat, setelah fiil fa'il dalam bahasa Arab. Ya, kalau kita keluarkan kalimat ini bedah dari sisi bahasa Arab, ya, maka asal ayatnya na'buduka wa nasta'inuka. Na'buduka wa nasta'inuka. Kami beribadah kepadamu dan kami minta tolong kepadamu. Tidak ada makna hanya di situ. Tidak ada pembatasan, hanya pengabaran na'buduka wa nasta'inuka. Kami beribadah kepadamu dan kami minta tolong kepadamu. Ya Allah. Tapi kemudian huruf kaf yang ada di depan, di belakang tadi, na'buduka. Huruf kaf yang tadinya di belakang dipindahkan ke depan. Istilahnya kalau dalam ilmu nahwu dari domir muttasil menjadi domir munfasil. Menjadi iyyaka. Jadi na'buduka menjadi iyyaka na'budu. Nasta'inuka menjadi iyyaka nasta'in. Disinilah lahir makna pembatasan dan pengkhususan. Berdasarkan kaidah dalam ilmu balaghah, taqdimu ma haqquhu at-ta'khiru yufidul hasar. Mengedepankan sesuatu yang tadinya di belakang atau yang seharusnya di belakang itu melahirkan pengkhususan dan pembatasan. Huruf kaf yang tadinya seharusnya di belakang, na'buduka, ketika dipindahkan ke depan, ini melahirkan makna pembatasan. Sehingga iyyaka na'budu bermakna hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan dalam semua urusan kami. Segera sebagai catatan, di sini huruf ya ditasydid karena ini domir semua. Kata ganti orang, iyyaka, kata ganti orang orang pertama, orang kedua ya, yang diajak bicara. Jadi ya-nya ditasydid, iyyaka. Kapan dihilangkan tasydidnya, maka ini membatalkan al-Fatihahnya. Dan kalau al-Fatihahnya batal, ya salatnya juga batal. Maka tidak boleh membaca iyyaka na'budu. Tidak boleh membaca iyyaka na'budu. Kalau dihilangkan tasydidnya, maka iyyaka itu bermakna sinar matahari, cahaya matahari. Nanti terjemahannya kami menyembah hanya kepada sinar matahari, kami menyembah, kan begitu. Hanya kepada sinar matahari kami menyembah, dan ini ucapan kesyirikan tentu saja. Maka wajib ditasydid, tidak boleh dihilangkan tasydidnya. Tidak boleh dibaca iyyaka, tidak boleh juga dibaca iyyaka. Ya, iyyaka. I-nya dibaca panjang. Iyyaka. Ini juga salah. Karena dihilangkan tasydidnya. Iyyaka. Jelas ya? Seharusnya iyyaka. Para fuqaha rahimahumullah menyebutkan bahwa di antara syarat syah membaca Al-Fatihah adalah menjaga tasydidnya. Dan tasydid dalam Al-Fatihah ada 14. Tasydid dalam Al-Fatihah ada 14. Kapan satu saja dari 14 ini dihilangkan tasydidnya, maka tidak syah Al-Fatihahnya.
Tidak syah Al-Fatihahnya. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Sudah 3 tasydid di situ. Tidak boleh dihilangkan. Sampai waladdallin. Ini 2 tasydid tersendiri. Ad-dha sama lam. Dallin. Iya. Baik. Jadi ini 14 tasydid dalam Al-Fatihah. Yang paling sering hilang kadang di sini iyyaka, kadang dihilangkan ya, apakah dibaca iyyaka ataukah dipanjangkan i-nya iyyaka. Ini juga tidak syah. Baik, kita kembali kepada tafsir ayat ini. Kata beliau hafizahullahu taala, makna iyyaka na'budu yakni kami mengkhususkan ibadah hanya kepadamu ya Allah. Karena inilah hakikat dari tauhid. Hakikat tauhid adalah beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala semata. Inilah hakikat tauhid. Maka tauhid itu bukan dengan sekedar meyakini Allah itu Rabbul Alamin, Allah itu Tuhan semesta alam. Itu tidak cukup. Tauhid yang memasukkan seorang ke dalam Islam itu tidak cukup sampai di Rabbil Alamin, meyakini bahwa Allah Ta'ala Tuhan semesta alam. Tidak cukup juga tauhid pada kalimat Ar-Rahmanir Rahim, menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Itu juga belum cukup memasukkan seorang ke dalam Islam. Tapi yang memasukkan seorang ke dalam Islam adalah beribadah kepada Allah. Itu pun disertai dengan mengkhususkan ibadah hanya kepadanya, dan itu dilakukan terus menerus sampai meninggal. Maka bukan tauhid kepada Allah kalau seorang beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selainnya, walaupun dia menyembah Allah. Tapi kapan dia tidak menyembah, tapi kapan dia menyembah selain Allah juga, maka ini merupakan kesyirikan. Atau sekarang dia ikhlas beribadah kepada Allah, tapi nanti di akhir umurnya dia menyembah selain Allah Ta'ala, maka ini juga bukan tauhid. Ibadah yang benar adalah mengkhususkan, mempersembahkan, memperuntukkan ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak ada siapapun selain Allah ya yang diserahkan padanya ibadah. Wa nasta'in, isti'anah. Isti'anah ini adalah amalan hati. Jadi hati yang isti'anah, bukan mulut. Kalau mulut, tolong dulu ambilkan saya air minum. Ini kalau dari kacamata apa ya? Dari kacamata amalan, ini sebenarnya bukan minta tolong. Ini meminta orang lain menjadi wakil dia untuk mengambilkan barang yang dia tidak bisa ambil. Itu bukan minta tolong. Minta tolong yang namanya isti'anah itu amalan hati, bukan amalan mulut. Sudah sampai sini? Bukan amalan mulut. Tolong ambilkan saya ini. Itu sekedar apa? Bukan itu hakikat isti'anah. Bukan itu hakikat isti'anah. Karena paling banter ucapan semacam ini hanya sifatnya apa? Saya minta kamu menjadi pengganti saya mengambilkan barang itu, datangkan ke sini. Saya bisa sendiri, tapi saya minta tolong. Ini saya jadikan kamu sebagai wakil saya untuk mengambilkan barang itu ke sini. Tapi hakikat isti'anah, minta tolong yang sebenarnya adalah di hati. Karena itulah sekedar minta bantuan kepada orang dengan mulut itu boleh, nggak ada masalah. Karena itu hakikatnya mengangkat orang lain menjadi wakil, dan itu dibolehkan. Tapi tidak boleh seorang minta tolong kepada selain Allah dengan hatinya. Nggak boleh. Maksudnya bagaimana? Bagaimanapun kamu minta tolong kepada orang dengan mulutmu, hatimu tidak boleh tergantung kepadanya. Nggak boleh. Isti'anah hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon bantuan pada semua urusan kami, urusan agama, demikian pula urusan dunia. Karena itulah
Kapan hati seseorang sudah terkait dengan makhluk dalam permintaan tolongnya, menggantungkan, seperti misalnya seorang ada keluarganya atau mungkin dia sendiri sakit-sakit parah, kemudian dia berkata dengan mulutnya kepada dokter, saya serahkan ini semuanya kepada Anda, minta tolong disembuhkan, minta tolong diobati dan seterusnya. Ini sekedar mulut, oke, tidak ada masalah. Tapi kalau hatinya juga sampai besar, pokoknya saya serahkan semuanya, ya, hatinya tergantung kepada dokternya, pokoknya dipasrahkan semuanya, ini menjurus kepada kesyirikan kepada Allah, karena dia telah menggantungkan isti'ananya kepada selain Allah Ta'ala. Makanya saya katakan tadi, minta tolong dengan mulut boleh kepada makhluk, enggak ada masalah, tapi jangan hatimu tergantung kepada orang yang kamu minta tolongi tersebut. Tetap harus tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap harus terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang terjadi ketika orang itu menolong kamu, membantu kamu, berhasil atau tidak, kamu tidak akan kecewa kalau dia tidak berhasil, dan kamu juga tidak akan terlalu mengapresiasi berlebihan kalau dia berhasil. Kenapa? Karena hakikatnya hatimu minta tolong kepada Allah, ya, kamu berharap kepada Allah, ya. Kemudian kata beliau hafizahullahu ta'ala menafsirkan ibadah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Apa itu ibadah? Kata beliau hafizahullah, wa ibadatullahi ta'alluhul qalbi lahu bil hubbi wal khudu. Ibadah kepada Allah adalah merendahkan hati kepadanya, ya. Merendahkan hati kepada Allah dengan mencintai dan tunduk kepadanya. Merendahkan hati kepada Allah dengan cinta dan tunduk kepadanya. Inilah hakikat ibadah. Hakikat ibadah itu hati tunduk kepada Allah dengan cinta dan merendah. Inilah hakikat ibadah. Karena itulah orang boleh sholat takbir, dari takbir sampai salam, secara zahir dia sholat, tapi hakikatnya dia tidak beribadah kepada Allah. Dalam artian, kalau ada orang takbir sampai salam, oke, gugur kewajiban sholat isyanya misalnya, dia tidak berdosa lagi, dia sudah mengerjakan sholat isya. Tapi apakah dia dianggap beribadah kepada Allah dengan sholat isyanya? Belum tentu. Karena itulah orang sholat bisa jadi pahalanya cuma 1/10, ya kan? Ya. Pahalanya cuma 1/2, 1/3, 1/4 sampai 1/10 kata Nabi SAW. Jarang sekali ada orang sholat pahalanya dapat 1 full, jarang. Paling banter 1/2, ya. 1/10. Kenapa? Yang menentukan adalah hatinya ketika dia sholat. Maka seorang bisa jadi fisiknya sholat, tapi hakikatnya dia tidak sholat. Fisiknya berpuasa, tapi hakikatnya dia tidak beribadah dengan puasa. Kenapa? Karena hakikat ibadah bukan sekedar melakukan ritual-ritual yang zahir itu. Kaifiyat ritual yang diajarkan oleh Nabi SAW secara zahir, yang nampak dengan berupa gerakan-gerakan. Bukan hanya itu ibadah. Tapi hakikat ibadah yang sebenarnya adalah apa yang ada dalam hati, yang diwujudkan. Dua-duanya penting tentu saja. Ibadah yang nampak dengan mata kepala dengan ibadah yang dalam hati, dua-duanya penting. Tapi yang lebih penting yang diperhatikan oleh seorang muslim adalah hatinya. Kenapa? Karena itu yang susah. Karena beribadah dalam artian melakukan ritual kaifiat dari takbir sampai salam misalnya, itu gampang dipelajari, semua orang bisa, ya kan? Kan sifatnya gerakan, tinggal dicontoh saja, tinggal dihafalkan. Tapi kalau hati itu tidak bisa dihafalkan. Bagaimana cara sholat yang benar dengan hati yang khusyuk, itu tidak ada teorinya, ya. Dalam artian bisa jadi sekarang dia seperti itu, besok dia tidak seperti itu. Kalau sholat kan, kapan kita sudah bisa sholat dengan satu cara? Kita bisa lakukan cara itu bertahun-tahun. Tapi kalau hati sholat, itu bisa jadi sholat maghribnya hatinya bagus, pas sholat ba'diyahnya hatinya berantakan, kan bisa jadi seperti itu. Maka yang paling susah adalah ibadah dengan hati, itu yang paling penting. Nah, maka termasuk salah orientasi dalam beribadah ketika seorang muslim yang dia pikirkan dalam ibadahnya
bagaimana caranya biar ibadah saya ini sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada yang salah, tidak boleh ada bid'ahnya, tidak boleh ada ini. Ya, harus tetap persis tata caranya misalnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bagus, betul, itu bagus. Tentunya hal itu bagus. Tapi kalau hal itu membuat dia lalai dari ibadah hatinya, ini salah orientasi. Orientasi seorang muslim harus dua-duanya. Secara zahir amalannya bagus dan hatinya juga ikut beribadah. Adapun kalau hatinya lalai tidak beribadah, walaupun secara zahir sesuai dengan tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pahalanya tidak akan maksimal. Ya, tidak akan maksimal. Ya. Mungkin ibadah itu hanya menggugurkan kewajibannya tapi tidak ada pahalanya. Bisa jadi. Nah, maka seorang muslim seperti kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, fokus dia dalam memperbaiki ibadah seharusnya lebih besar dibandingkan fokus dia dalam mengerjakan ibadah itu. Yani fokus dia dalam memperbaiki sholat itu harus lebih penting dibandingkan bagaimana caranya supaya sholat. Karena mengerjakan sholat itu gampang, yang susah itu memperbaiki sholat. Itu yang susah, ya kan? Semua orang bisa puasa, tapi tidak semua orang bisa memperbaiki puasanya. Maka memperbaiki ibadah itu lebih penting dibandingkan mengerjakan ibadah itu secara zahir. Kenapa? Nah, disinilah tingkatan seorang hamba. Ada dua orang samping-sampingan mengerjakan sholat yang sama, rakaat yang sama, tapi pahalanya bagaikan bumi dan langit. Padahal gerakannya sama, tidak ada yang berbeda. Apa yang membedakan pahalanya? Hakikat ibadah, yaitu hati. Itu yang membedakan. Maka hakikat ibadah yang sebenarnya adalah bagaimana kondisi hati kita ketika kita beribadah. Di mana kata beliau hafizahullah, hakikat ibadah adalah ketika kamu mengerjakan ibadah apapun itu, salat, puasa, zakat, membaca Quran, memandangkan azan, ya, semua jenis ibadah, lihat hatimu ketika kamu mengerjakannya. Apakah hatimu tunduk, mencintai Allah, merendahkan diri kepada Allah ketika beribadah atau tidak? Itulah yang menentukan besar tidaknya ibadah. Itulah yang menentukan ibadah kamu diterima oleh Allah. Karena tentu saja kita beribadah kepada Allah tujuannya agar bagaimana Allah menerima, bukan sekedar yang penting saya tidak berdosa, kan begitu? Bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tapi agar Allah Ta'ala berkenan menerima ibadah seseorang. Kata penulis hafizahullahu Ta'ala, wal ma'muru bihi fiha imtithalu khitabis syar'i, dan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, ya, adalah menjalankan semua yang dituntut oleh syariat. Yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam ibadah adalah menjalankan semua yang dituntut oleh syariat. Itu hakikat ibadah. Kalau tadi ibadah secara hakikat ibadah, hatinya seperti itu. Sekarang ibadah secara zahir, yang mana namanya ibadah secara zahir? Kata beliau, semua yang dituntut oleh syariat. Imtisal khitabis syar'i, menjalankan, merealisasikan semua tuntutan syariat. Apa tuntutan syariat? Ya, khitabus syara' itu ada dua. Yang pertama ada yang sifatnya khabar, yang kedua ada yang sifatnya insya. Ada yang sifatnya pengabaran dan ada yang bukan bersifat pengabaran. Kalau sifatnya pengabaran jelas ya, kisah-kisah, ya, pengabaran tentang nama-nama Allah, pengabaran tentang hari kiamat, pengabaran tentang Nabi dan Rasul dikabarkan oleh Allah. Itu namanya khabar. Yang kedua namanya insya. Insya itu kebalikan dari khabar. Yaitu apa? Apakah sifatnya permintaan atau sifatnya larangan? Permintaan atau larangan? Permintaan ini ada permintaan yang sifatnya mengharuskan, yang kita kenal dengan istilah wajib. Ada permintaan yang tidak bersifat mengharuskan, yaitu sunnah. Larangan, ada yang larangannya bersifat mengharuskan, yaitu haram, dan ada larangan yang bersifat tidak mengharuskan, yaitu makruh. Nah, semua yang datang dari Allah kepada kita, apakah berupa pengabaran ataukah yang bukan pengabaran, perintah dan larangan, semuanya harus diwujudkan. Semua harus direalisasikan. Itulah ibadah.
Kalau yang datang kepada kita dari Allah dan Rasulnya berupa khabar, pengabaran, bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan pengabaran tersebut? Caranya adalah dengan membenarkannya. Tidak boleh protes sama sekali, tidak boleh mempertanyakan sama sekali, tidak boleh mempertentangkannya dengan akal. Bagaimanapun kabar dari Allah dan Rasulnya, ketika itu sudah pasti dari Allah dan Rasulnya, kita yakin bahwa kabar itu pasti benar. Kalau tidak sesuai dengan akal saya yang lemah, tidak sanggup mencernanya, ya kan? Ya ibarat kita lah, masuk SMP misalnya atau SMA, SMP, dikasih pelajaran tingkat atas, ya. Anak SD dikasih pelajaran matematika, anak SMA, bukan tidak masuk di akalnya belum sampai, kan begitu. Syariat juga seperti itu. Kalau ada seorang membaca ayat Quran tentang pengabaran, hadis-hadis tentang kabar umat terdahulu, tentang nama-nama sifat Allah, tentang kejadian hari kiamat, terus dia bilang, kok mungkinkah terjadi seperti ini? Tidak boleh dipertanyakan, tidak boleh ditentang. Karena kalaupun belum bisa dicerna oleh akalmu, bukan karena kabar tersebut tidak masuk akal, tapi belum sampai akalmu ke sana. Ini hal yang dimaklumi. Belasan abad yang lalu, orang yang pandai dengan ramuan kimia, mencampurkan bahan satu dengan bahan lain menjadi asap, menjadi api, menjadi ini, itu dianggap penyihir, ya kan? Dianggap penyihir. Salah satu tipuannya penyihir zaman dahulu ya, dengan menggunakan ramuan bahan-bahan kimia. Di zaman sekarang itu jadi ilmu pengetahuan. Jadi sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh akal kita, belum tentu itu tidak masuk akal. Ya. Kemungkinan besar akal kita yang memang belum sampai. Karena semua kabar-kabar dalam syariat, istilahnya bukan irasional, bukan tidak masuk akal, tapi suprarasional, di atasnya akal kita. Bukan tidak masuk akal, tapi di atasnya akal kita. Akal kita tidak bisa sampai ke sana, sehingga kita sulit untuk mencerna. Ya, maka kalau yang datang dari Allah berupa kabar, maka cara kita beribadah kepada Allah dengan kabar tersebut adalah percaya mutlak kepada kabar tersebut. Tidak mungkin Allah salah dalam mengabarkan. Dan kalau yang datang kepada kita dari Allah berupa perintah dan larangan, maka cara kita beribadah kepada Allah dengan perintah dan larangan tersebut jelas menjalankan perintah dan menjauhi menjauhi larangan. Ya, Allahu taala alam bis-shawab. ثم قال حفظه الله تعالى والاستعانة به هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود. Adapun isti'anah, minta tolong, minta bantuan kepada Allah adalah talabul abdil auna minhu. Seorang hamba memohon pertolongan dan bantuan dari Allah fil wusuli ilal maksud, dalam mewujudkan apa yang diinginkan. Ya, seorang hamba meminta bantuan kepada Allah dalam mewujudkan apa yang dia inginkan. Ini perbedaannya isti'anah dengan isti'adzah. Kalau isti'anah itu minta tolong untuk mendapatkan, kalau isti'adzah minta perlindungan dari sesuatu yang ditakuti. Taib. Allahu a'lam bishawab. Kita azan dulu. أشهد أن
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Iya, kata penulis hafizahullah taala, wal ma'muru bihi fiha imtithalu khitabi syar'i. Dan yang diperintahkan oleh Allah, semua yang diperintahkan oleh Allah padanya terdapat pengamalan, ya, terhadap semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa pengabaran maupun yang bukan pengabaran, yakni yang berupa perintah maupun larangan. Baik, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara ibadah dan minta tolong. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa disyariatkan minta tolong kepada Allah dalam semua ibadah. Dalam semua apa? Ibadah. Karena itulah secara umum disunnahkan membaca basmalah pada semua perkara-perkara besar, perkara-perkara yang penting, baik perkara penting itu ibadah maupun yang bukan ibadah. Ya, yaitu dengan membaca bismillah, karena huruf ba pada kata bismillahirrahmanirrahim, ya, itu mengandung makna isti'anah, mengandung makna tabarruk, minta berkah dan pertolongan sebagaimana yang telah berlalu, ya, di tafsir basmalah. Maka semua perkara-perkara penting dalam ibadah, dalam masalah keagamaan, dianjurkan membaca basmalah di awalnya. Mau bersedekah, memasukkan uang ke dalam celengan misalnya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, mau keluar dari rumahnya menuju ke masjid, keluar rumah membaca bismillahirrahmanirrahim. Ketika mau duduk dalam majelis ilmu, bismillahirrahmanirrahim. Semua ibadah secara umum disunnahkan memulai dengan basmalah, karena itu perkara penting. Ya, tentu saja dikecualikan darinya ibadah-ibadah yang ada tuntunan khususnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia dibuka dengan zikir yang lain. Kalau ada tuntunannya bahwa ibadah itu dibuka dengan zikir yang lain, maka tidak perlu membaca basmalah di situ. Seperti misalnya salat. Salat kan pembukanya takbir, maka tidak perlu membaca bismillahirrahmanirrahim baru takbir, tidak perlu. Kenapa? Karena Nabi SAW mengajarkan pembukanya salat adalah takbir. Gitu. Adapun ibadah-ibadah yang lain, ya, ibadah-ibadah lain, ya, yang tidak ada keterangan khususnya, itu tadi sekedar satu contoh, ya, masalah salat. Ada ibadah-ibadah lain yang para ulama mengatakan tidak disunnahkan memulai dengan basmalah karena ada keterangannya dibuka dengan yang lain. Tapi secara umum kita katakan kaidah umumnya adalah ibadah-ibadah dalam Islam disyariatkan dimulai dengan basmalah karena itu perkara penting. Demikian pula perkara dunia. Semua perkara dunia yang penting bagi kita, masalah profesinya, pekerjaannya, usahanya, itu kan penting bagi kehidupan dunia kita. Ya, maka disunnahkan memulai dengan basmalah. Adapun pada perkara-perkara yang ringan, bukan perkara yang berat, maka ini tidak disunnahkan memulai dengan basmalah. Seperti kata para ulama, memindahkan barang dari sini ke sini, itu kan hal yang remeh. Menggunakan nama Allah pada perkara-perkara remeh seperti itu kurang layak, kata para ulama. Ya,
Maka basmalah digunakan, dibuka untuk melakukan hal-hal yang penting. Baik hal yang penting itu adalah ibadah maupun perkara-perkara dunia. Ya Allah taala alam bisawab. Sampai sini dulu tafsir yang kita bisa dapatkan pada malam hari ini. Insyaallah taala ayat berikutnya kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Sudah 2 menit. Nanti kan.